Selamat pagi dok, perkenalkan nama saya Andriani Diarta Saragi dengan NPM 171801159. Saya berasal dari CSL 16. Pada hari ini saya akan melakukan CSL yaitu pemeriksaan tingkat kesadaran, pemeriksaan rangsang meningeal, dan pemeriksaan saraf kranialis. Baiklah, sebelum memulai seluruh pemeriksaan, yang pertama-tama yang saya lakukan, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Pemeriksaan kepada pasien, yang pertama saya lakukan, saya akan memperkenalkan diri dan memberikan info konsen. Baiklah Bapak, perkenalkan saya dengan Andriani Diarta, dokter yang berjaga di tempat ini. Pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan terhadap Bapak, mungkin sedikit mengganggu dan membuat Bapak tidak nyaman. Tapi saya akan meminimalisir ketidaknyamanan yang Bapak rasakan. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baiklah, yang pertama saya lakukan, saya akan menilai tingkat kesadaran pasien dengan Glasgow Coma Scale. Yang pertama saya akan menilai kesadaran pasien mulai dari penilaian AI-nya dulu atau mata. Yang pertama saya akan memanggil pasien. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Ketika pasien tidak menjawab, berarti pasien kurang respon terhadap matanya karena dia tidak bisa melihat. Kemudian selanjutnya kita akan mulai tepuk bahunya dan tanpa ada rasa nyeri. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Ketika pasiennya tidak sadar, kemudian kita akan lanjutkan dengan rangsang nyeri. Yang pertama kita akan merangsang nyerinya mulai dari ujung jarinya. Ketika pasien tetap tidak sadarkan diri, kemudian kita akan merangsang nyerinya dari manubrium sterninya. Kita akan merangsangnya dengan tangan seperti ini. Kita rasakan apakah mata pasien terbuka atau tidak. Kemudian pada sinus orbitanya juga ditekan. Pada pasien yang sadar, ketika dia diberikan rangsang nyeri, dia akan refleks membuka matanya. Contohnya seperti ini. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Pagi dok. Ya, pada pasien yang sadar atau dalam keadaan stupor ataupun somnolen, biasanya pasien tidak mendengarkan rangsangan verbal, namun ketika kita berikan rangsangan, dia akan bangun dan menjawab kita. Dan kemudian pada saat kita berikan rangsangan nyeri, nanti di rangsangan nyeri pada jarinya, dia akan merasakan sakit dan memberikan refleks. Begitu pula dengan menekan manubrium sterni dan sinus orbitanya. Baiklah, selanjutnya kita akan menilai keadaan pasien dari motorik dan verbal. Oke, kemudian sekarang kita akan melihat kesadaran pasien melalui dengan rangsangan motoriknya. Baiklah Pak, apakah Bapak mendengar saya? Ya. Kemudian bisa diangkat tangannya Pak, sebelah kiri, tangan sebelah kiri boleh diangkat lebih tinggi lagi. Kemudian boleh disentuhkan ke telinga kanan. Oke, boleh diletakkan lagi Pak. Selanjutnya dengan Bapak siapa? Dengan Andohar. Dengan Bapak Andohar. Bapak Andohar saat ini sedang berada di mana Pak? Di rumah sakit. Coba Bapak lihat sekeliling Bapak. Apakah hari ini pagi, siang, atau malam? Pagi. Ketika pasien dapat menjawabnya, berarti pasien dalam keadaan sadar. Namun ketika tidak bisa menjawab, dia tidak bisa melakukan apa yang kita perintah. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan rangsang meningeal. Yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan kaku kuduk. Yang pertama saya melihat keadaan pasien dalam keadaan supinasi. Kemudian yang pertama saya akan menggerakkan leher pasien ke kiri dan ke kanan. Kemudian pastikan tidak ada kekakuan pada leher pasien. Kemudian saya mencoba mengangkat memfleksikan kepala pasien secara pasif dan memegang pada tangan kanan saya pada dada pasien. Terus rasakan, pastikan tidak ada kekakuan pada dada pasien, kemudian dan pada lehernya. Kemudian saya bisa lanjutkan sekarang pemeriksaan pada pemeriksaan Brudzinski 2. Pada saat saya mengangkat kepala pasien secara pasif, memfleksikannya, kemudian saya memperhatikan pada lutut pasien apakah ada gerakan refleks ataupun pada panggul pasien apakah ada gerakan refleks. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Brudzinski 1 atau contralateral leg. Yang pertama saya akan melakukan ekstensi pada
pasien pada yang kanan, saya angkat, saya ekstensikan ke atas, kemudian saya melihat apakah ada rangsangan refleks pada lutut kiri pasien, apakah lutut kiri pasien ekstensi secara refleks atau fleksi secara refleks atau tidak, dan perhatikan juga pada panggul pasien apakah ada refleks atau tidak. Begitu pula dengan kaki yang kiri, kita angkat, kita ekstensikan, kemudian kita perhatikan apakah ada refleks fleksi dari lutut yang kanannya. Kemudian yang selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Brudzinski 3, yaitu cheek sign. Saya akan melakukan penekanan pada pipi pasien dan kemudian saya tekan seperti ini. Kemudian kita lihat apakah ada refleks pada siku pasien, apakah dia fleksi secara refleks atau tidak. Kemudian yang selanjutnya saya akan melakukan Brudzinski 4, yaitu symphysis sign. Saya akan menekan pada symphysis pubis pasien, kemudian saya menekan, kemudian saya melihat apakah ada refleks pada pasien, yaitu apakah terjadi fleksi secara refleks pada lutut pasien. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kernik. Yang pertama saya akan mengangkat kaki pasien, kemudian saya mengangkat, saya fleksikan lagi, kemudian kita akan melihat apakah ada tahanan pada otot hamstringnya, kemudian kita lihat juga apakah ada ekspresi sakit pada pasien, kemudian kembali diekstensikan, dilihat apakah ada tahanan di otot hamstringnya, kemudian diletakkan. Begitu pula dengan kaki yang kiri, kita melakukan pemeriksaan thermic sign dengan mengangkat kakinya, kemudian melihat apakah ada tahanan pada, difleksikan lagi dan melihat apakah ada tahanan pada otot hamstringnya, apakah ada kekakuan, kemudian lihat apakah ada refleks ekspresi sakit pada wajah pasien. Melakukan pemeriksaan saraf kranial. Yang pertama saya akan informasikan terlebih dahulu Bapak. Jadi sekarang saya akan melakukan pemeriksaan saraf kranial. Itu berupa pemeriksaan apakah saraf-saraf kranial Bapak masih berfungsi dengan baik atau tidak. Jadi nanti ini akan saya melakukan serangkaian pemeriksaan, mungkin akan sedikit membuat Bapak tidak nyaman, tapi saya akan minimalisir ketidaknyamanan yang Bapak rasakan. Apakah Bapak bersedia? Baiklah, yang pertama adalah pemeriksaan saraf. Yang pertama itu olfaktorius. Yang pertama kita akan mengetahui bagaimana indera penciuman pasien. Yang pertama kita harus memperhatikan dulu pada hidung pasien apakah terdapat sekret intranasal atau tidak. Kita senterin dulu yang pertama, Pak boleh didongakkan kepalanya. Kita perhatikan dengan senter. Kemudian ketika tidak ada, berarti kita dapat melakukan rangsang indera penciuman pada pasien. Yang pertama kita akan menggunakan substansi-substansi yang sudah biasa dicium oleh pasien, yaitu yang biasa kita gunakan yaitu teh, kopi dan juga tembakau. Pak, nanti Bapak boleh cium ini ya Pak, terus kasih tahu ke saya apa yang Bapak cium. Ini bawa apa Pak? Kopi. Yang ini bawa apa? Teh. Yang ini bawa apa Pak? Tembakau. Baik, kemudian kita mau mengetahui bagaimana fungsi dari saraf olfaktorius ini lebih spesifik lagi dengan cara coba Pak hidung sebelah kirinya ditutup dengan tangan kiri. Ya, kemudian di sini kita mau mengetahui apakah masih berfungsi dengan baik di kedua lubang hidung. Yang pertama ini, apakah ada Bapak mencium sesuatu? Ada. Bau apa? Bau teh. Bagus. Kemudian ditutup untuk lubang hidung yang satu lagi Pak. Ini cium, apakah Bapak merasakan ada bau? Ada. Bau apa? Bau kopi. Bau kopi. Berarti nervus olfaktorius pasien normal. Baiklah, yang selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan nervus opticus saraf kranial yang kedua. Saya pertama akan melakukan pemeriksaan visus atau ketajaman penglihatan. Yang pertama, Bapak boleh silakan buka kacamata terlebih dahulu. Oke. Kemudian oke Pak, ayo kita boleh baca dari atas ya Pak. E F T L P E F D L F P. Baiklah, kemudian ketika pasien sudah dapat membacanya semua dengan baik, berarti visus pasien diinterpretasikan 6/15. Namun ketika pasien tidak bisa melihat sampai bawah atau berhenti sampai batas-batas tertentu, kita harus melakukannya dengan hitungan jari. Ini biasanya
dilakukan pada orang yang tidak bisa melihat sinyalan chart ini dengan baik ataupun dia dalam posisi keadaan tidur. Oke, kemudian ini ya Pak, nanti saya tangan saya coba ini disebutkan angka berapa? 1, Ini, 2, ini, 3, ini, 4, ini, 5. ya. Dan kemudian hasilnya itu nanti jika maksimal 3/60 karena orang normal bisa melihat jari tangan sejauh 60 meter. Kemudian selanjutnya ketika pasien tidak bisa dengan jari tangan, kita melakukannya dengan lambaian tangan. Pak, Bapak bisa lihat tangan saya? Bisa. Oke, kemudian berarti itu saya interpretasikan dengan jaraknya 3/300 karena pasien dapat melihat lambaian tangan sejauh 300 meter. Oke, baiklah, selanjutnya jika pasien tidak dapat juga, seandainya pasien tidak dapat melihat lambaian tangan saya akan melakukannya dengan senter. Jadi Pak, boleh ditutup matanya satunya dengan tangan, ditutup mata saja dengan tangan yang sebelah kiri. Oke, nanti saya datangkan cahaya seperti ini. Baiklah Pak, apakah bisa melihat datangnya? Bisa. Berarti itu interpretasinya 1 per tak terhingga. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan lapangan pandang. Posisi pasien dengan pemeriksa harus sejajar. Kemudian pasien dan pemeriksa harus menutup mata kiri secara bersamaan. Coba Pak, ditutup matanya. Berarti kau yang sejajar dengan aku. Berarti kau kiri ya? Kanan. Sejajar. Kemudian pasien diminta untuk melihat ke arah pemeriksa. Jadi Bapak lihat ke arah saya aja ya Pak, jangan lihat kemana-mana. Nah, nanti ketika saya mendatangkan tangan saya seperti ini, jangan lihat ke arah tangan saya, tetap lihat ke sini. Nanti ketika Bapak sudah bisa melihat tangan saya, bilang ya Pak. Ini Pak, apakah sudah bisa melihat? Belum. Ini? Udah. Ini Pak? Udah. Ini? Udah itu. Ini? Udah. Jangan lihat ke atas Pak. Ini? Udah. Kemudian dilanjutkan dengan mata sebelahnya. Ini Pak, apakah sudah terlihat? Jangan lihat. Apakah sudah terlihat? Udah. Apakah sudah terlihat? Udah. Apakah sudah terlihat? Udah. Apakah sudah terlihat Pak? Udah. Apakah sudah terlihat? Sudah. Nah, ketajaman lapangan pandang ini bisa dibandingkan dengan mata pemeriksa yang seharusnya normal dan harus menyamakan persepsi dengan pasien. Selanjutnya saya akan melihat bagaimana gerakan bola mata pasien. Pak, boleh buka kacamatanya lagi Pak. Jadi sekarang Bapak lihat ke saya, kemudian nanti ini perhatikan bagian ini tangan saya. Ikutin tangan saya Pak, ikutin. Lagi, diikutin lagi ya Pak. Oke. Baiklah, kita melihat di sini jika pasien dapat mengikuti tangan saya dengan baik, berarti otot-otot bola mata pasien masih baik. Oke, baiklah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan saraf 3, 4, dan 6. Yaitu yang pertama saya akan melihat bagaimana refleks pupil pasien dengan cara direct dan indirect. Yang pertama direct, Bapak boleh tutup satu matanya ya, kemudian saya menyinari dengan cahaya, kemudian Bapak boleh melihat ke depan aja ke arah saya. Kita lihat pada saat sinar datangnya cahaya apakah pupil pasien mengecil atau tidak. Itu secara direct. Kemudian kita melakukannya secara indirect, Bapak boleh tetap gitu ya Pak. Terus saya menyinari bagian mata kanan pasien, namun yang saya lihat bagian mata kiri pasien apakah ada refleks pupil atau tidak. Kita lihat, begitu pula dengan sebaliknya. Kita lihat ketika yang ini secara direct mata kanannya dan juga secara indirect. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan nervus 5, nervus trigeminus, di mana nervus trigeminus ini terdapat dua komponen, yaitu pemeriksaan motoris dan sensoris. Yang pertama saya melakukan pemeriksaan motorisnya, di mana di sini kita ingin melihat bagaimana gerakan pada otot-otot masseter dan otot pterygoid pasien. Nah, kita perhatikan apakah ototnya itu mengalami kelainan, abnormalitas atau tidak. Dengan cara tangan kita seperti ini, kemudian Pak boleh dibuka rahangnya, kemudian kita raba pada otot pterygoid dan masseternya. Buka aja kacamata. Ini pterygoid dan masseternya kita raba. Kemudian
setelah sudah kita letakkan, Pak, boleh ditutup mulutnya. Secara dibuka lagi secara kencang, ditutup. Baiklah, kita rasakan, kita samakan bagian yang kiri dengan yang kanan apakah simetris atau tidak. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan sensoris, di mana di nervus trigeminus ini terdapat 3 bagian, yaitu oftalmika, maxillaris, dan mandibularis. Nah, kita mau melihat refleks sensorisnya. Nah, Pak, ini saya akan menaruh kapas pada tangan. Bisa dirasakan, Pak, ini rasanya kapas ya. Selanjutnya Bapak tutup mata. Bisa kita taruh ke bagian oftalmikanya. Bagaimana, Pak? Apakah terasa? Terasa. Di bagian mana? Ditunjuk, Pak, ditunjuk. Ya. Kemudian yang satunya, baiklah, Pak, apakah terasa? Terasa. Apakah sama rasanya bagian kiri dan kanan? Sama. Selanjutnya di mandibularis, maxillaris, kita lakukan hal yang sama. Bagaimana, Pak? Apakah terasa? Terasa. Di bagian mana? Begitu pula bagian kanannya, apakah terasa? Terasa. Apakah sama rasanya kiri dan kanan, Pak? Sama. Begitu pula dengan mandibularisnya, apakah terasa, Pak? Terasa. Di bagian mana? Nih, apakah terasa? Terasa. Apakah sama bagian kiri dan kanan, Pak? Sama. Baik, berarti sudah baik. Baiklah, kemudian selanjutnya saya akan melakukan refleks otot-otot masseternya, di mana saya akan melakukannya dengan palu refleks. Yang pertama, boleh dibuka mulutnya, Pak, di sini rahangnya diturunkan ke bawah. Baik. Kemudian dengan jari jempol saya tekan seperti ini, terus saya pokok seperti ini. Nah, di sini kita bisa merasakan refleks dari dagu pasien. Ketika dagunya memberikan refleks seperti mendorong ke depan, berarti normal. Bahkan untuk orang yang normal biasanya itu sangat kecil gerakannya ataupun tidak terasa sama sekali. Bapak coba diturunkan lagi rahangnya, coba ke depan, geser kiri dan kanan. Bisa juga kita amati apakah rahang pasien otot-otot masseternya itu masih simetris. Baiklah, kemudian selanjutnya kita akan melakukan refleks kornea. Refleks kornea dengan kapas yang sama tadi, kita akan melihat apakah terdapat refleks pada kornea pasien. Kita akan menaruhnya pada limbusnya, kemudian kita lihat. Nah, pasien biasanya kalau normal cenderung akan langsung berkedip jika refleks korneanya masih baik. Berarti refleks kornea pasien masih baik. Baiklah, yang selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nervus facialis, di mana nervus facialis ini terdapat 2 komponen, yaitu sensoris dan motorik. Yang motorik yang pertama yang kita lakukan, kita akan melihat dari ekspresi pasien. Bapak coba tersenyum, memperlihatkan gigi. Kita melihat apakah bagian kiri dan kanan pasien simetris senyumnya atau tidak. Kemudian udah, Pak, selesai, coba mencembungkan pipi. Kiri dulu, kanan. Kita melihat di sini tidak ada lesi, tidak ada deviasi. Kemudian selanjutnya coba dinaikkan alisnya, Pak. Dikerukkan alisnya, mengernyitkan dahi. Kita melihat di sini berarti tidak ada kelainan pada gerakan motorisnya. Kemudian kita melihat gerakan sensorisnya dengan indera pengecapnya. Nah, di sini kita ada empat rasa, di mana di sini ada rasa pedas, manis, asin, dan juga pahit. Nah, kemudian di sini kita menggunakannya dengan pipet. Kita di sini juga menyiapkan kertas. Jadi nanti ketika kemudian kita suruh pasien untuk menjulurkan lidahnya. Ketika kita taruh rasanya ke lidah pasien diminta untuk menunjuk. Jadi tidak boleh ditelan dulu, dibiarkan dulu selama 10 detik. Coba, ini ya, Pak, ini dia. Coba dijulurkan lidahnya. Saya ambil. Ini rasa apa, ditunjuk aja, Pak. Jangan langsung ditutup lidahnya. Kita ulang ya. Selama 10 detik ditunjuk, Pak, yang mana? Rasa apa? Baiklah, selanjutnya. Tunjuk, Pak, rasa apa? Baiklah, selanjutnya ini. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada nervus acousticus dengan menggunakan garpu tala. Yang pertama kita melakukan tes sirine. Tes sirine itu pertama kita menggetarkan dulu garpu talanya, kita getarkan, terus kita letakkan di bagian mastoid pasien. Kemudian Pak, dengarkan apakah suaranya sudah berhenti? Sudah.
Kemudian kita letakkan di depan meatus acousticus externus pasien. Apakah masih terdengar? Masih. Berarti pendengaran pasien normal. Normalnya adalah airborne conduction lebih besar daripada bone conduction. Jadi AC lebih besar daripada BC. Selanjutnya kita akan melakukan tes Weber, di mana kita menggetarkan garpu tala 256 Hz. Kemudian kita getarkan, kita letakkan di bagian prosesus mastoid. Bagaimana Pak? Apakah terdengar suaranya? Terdengar. Bagaimana? Apakah kiri dan kanan sama suaranya atau ada yang lebih kuat satu sebelahnya? Sama. Sama. Berarti pendengaran pasien normal. Kemudian kita lakukan tes kuabah. Yang pertama kita getarkan lagi garpu tala 256 Hz. Kita getarkan, kemudian kita letakkan di depan meatus acousticus externus pasien. Bagaimana Pak? Tunggu hingga suaranya hilang. Katakan jika sudah hilang Pak. Hilang. Kemudian kita dengarkan. Ketika kita dengarkan juga sudah hilang, berarti pendengaran pasien dengan pendengaran pemeriksa sudah sama dan pasien normal. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada nervus glossopharyngeus dan nervus vagus. Pemeriksaannya disatukan, di mana nervus yang pertama kita lakukan adalah pengecapan seperti yang dilakukan pada nervus facialis tadi. Pasien disuruh merasakan bagaimana rasa dari yang kita berikan, itu ada pedas, asin, pahit, dan asam. Kemudian kita coba dijulurkan Pak lidahnya. Kemudian ditaruh lagi seperti tadi, diberikan pedas. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana uvula pasien dengan menyenter bagian dalam uvula. Ini untuk mengecek nervus glossopharyngeus. Pak, boleh dibuka mulutnya Pak? Baiklah. Coba katakan A. Kita lihat bagaimana, apakah uvulanya pas di tengah atau apakah pada dinding faring terdapat deviasi atau tidak. Selanjutnya kita akan melakukan refleks muntah pada pasien, di mana di sini kita memberikannya dengan memasukkan spatula ke dalam faring pasien. Apakah terdapat refleks muntah? Tapi di sini kita tidak perlu melakukannya. Di sini kita melakukannya dengan memasukkannya ke dalam. Terus kemudian selanjutnya kita melakukan menyuruh pasien untuk meminum air, tapi jangan menggunakan sedotan, untuk melihat apakah pasien tersedak atau tidak. Kita tidak perlu melakukannya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan nervus 11, nervus accessorius. Yang pertama kita akan melihat bagaimana dengan otot sternocleidomastoideus pasien. Yang pertama kita memberikan tekanan kepada pasien dan kita melihat bagaimana tahanannya. Nah Pak, nanti saya dorong ke sana, ke kiri Bapak. Nanti Bapak lawan tahanan saya ya. Lawan. Kemudian kita melihat di sini ada kekuatan otot sternocleidomastoideusnya, apakah baik? Dilawan Pak. Oke. Selanjutnya bagi sebelah ini juga kita lihat kekuatan sternocleidomastoideusnya sudah baik. Kemudian kita melihat sekarang bagaimana otot trapeziusnya. Itu kita memberikan tahanan pada pundak pasien. Pak, boleh diangkat pundaknya, ditahan. Ya, begitu pula sebelah kiri, kanan. Nah, kita bisa pada saat sebelum kita menyentuhnya pun kita sudah bisa melihat apakah terdapat ketidaksimetrisan pada otot trapezius pasien. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada nervus yang ke-12, nervus hipoglossal. Yang pertama kita harus melihat bagaimana dengan lidah pasien. Pak, nanti buka mulut tapi nggak usah dikeluarkan dulu lidahnya, dibuka mulutnya. Kita melihat apakah ada fascikulasi atau apakah ada deviasi pada lidah pasien. Kemudian minta pasien untuk mengeluarkan lidahnya. Digerakkan Pak ke kiri dan ke kanan. Oke, baiklah, di sini kita dapat bahwa tidak ada deviasi, tidak ada kelainan pada lidah pasien. Nervus 12-nya normal. Baiklah Bapak, kita sudah melakukan serangkaian pemeriksaan dari awal sampai akhir. Dan di sini semuanya dinyatakan normal. Terima kasih atas kerjasamanya Pak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Terima kasih Pak.